Bertemu lagi dengan saya Yulianti dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Materi kita hari ini adalah mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah: 1. Menjelaskan pengertian apa itu teman sebaya. 2. Menjelaskan kelompok-kelompok teman sebaya yang terbentuk pada masa remaja. Ketiga, menjelaskan persahabatan remaja dalam kelompok. Keempat, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan remaja diterima dalam kelompoknya. Yang kelima, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan remaja itu ditolak dalam kelompoknya. Yang keenam, menemukan tips-tips remaja dalam hubungan pertemanan dalam kelompok. Selanjutnya adalah, apa itu teman sebaya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman sebaya itu diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. Menurut Santrok 2007, kawan-kawan sebaya adalah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian teman sebaya adalah hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama, serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. Teman sebaya peer group merupakan lingkungan sosial pertama di mana remaja belajar untuk hidup bersama orang lain yang bukan anggota keluarganya. Nah, di bawah ini merupakan suatu kelompok-kelompok teman sebaya yang terbentuk pada masa remaja. Apa saja kah itu? Yang pertama adalah clans, yang kedua cliques, yang ketiga crowd, yang keempat kelompok terorganisir, nah yang kelima adalah gangs. Oke, ini yang pertama, clans. Apa itu clans? Sahabat karib, yaitu kelompok remaja dengan ikatan yang kuat yang biasanya terdiri dari 2 sampai 3 remaja, dan biasanya jenis kelaminnya itu sama serta memiliki minat, kemampuan, dan keinginan yang sama juga. Cliques. Apa itu cliques? Kelompok sahabat biasanya terdiri dari 4 sampai 5 remaja yang memiliki kemampuan dan kemauan yang relatif sama ya. Biasanya ini penyatuan dari misalnya jenis kelamin bisa sama bisa tidak sama. Nah, ini crowd. Crowd itu adalah kelompok banyak remaja. Proses terbentuknya itu biasanya dari kecil, lalu sedang atau pelan menjadi kelas, dan terdiri di sini tercipta sehingga crowds ya. Biasanya jenis kelaminnya itu berbeda serta sangat beragam minat dan kemauan di antara para anggotanya ya. Hal yang sama yang dimiliki yaitu biasanya takut diabaikan sesama anggotanya itu. Contohnya itu dalam jumlah besar biasanya mahasiswa yang sedang berdemo ya. Itu contoh dari crowd. Nah, selanjutnya adalah kelompok terorganisir. Nah, di sini merupakan kelompok yang sengaja dibentuk dan diorganisir oleh orang dewasa. Ya, biasanya melalui lembaga-lembaga tertentu misalnya yaitu sekolah atau yayasan. Nah, kalau di sekolah itu biasanya adalah ekskul ya. Ini contohnya adalah ekskul PMS. Oke. Selanjutnya adalah gangs. Nah, ini merupakan kelompok terbentuk dengan sendirinya. Biasanya merupakan akibat pelarian dari keempat jenis kelompok sebelumnya. Ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, gangs ini artinya kelompok remaja yang terkenal karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Tapi sekarang mulai bergeser ya. Gangs itu tidak harus remaja, ada beberapa yang menyebut kelompoknya itu gangs tapi usianya sudah tidak remaja lagi ya. Tapi kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, gangs itu merupakan kelompok remaja ya. Nah, persahabatan remaja dalam kelompok merupakan ciri khas dan sifat interaksi remaja dalam kelompok ya. Biasanya para remaja itu senang sekali
berkelompok, membentuk kelompok-kelompok, tidak mengabaikan kelompok secara menyeluruh dalam hubungan persahabatan mereka, walaupun pada saat tertentu mereka kurang dapat memenuhi tuntutan kelompoknya. Bagi remaja, bersekolah tidak mesti dengan teman seangkatannya, ya. Ada anak yang berteman dengan kakak kelas atau adik kelas, tidak mesti berkelompok. Standar pemilihan adalah pola tingkah laku, minat, kesenangan, ciri fisik, dan kepribadian serta nilai-nilai yang dianut. Yang dilihatnya adalah keserasian dan kesamaannya. Ya, biasanya mereka membentuk kelompok karena ada kesamaan-kesamaan tertentu yang mereka miliki. Mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan positif dan mendapatkannya. Oke. Penghargaan serta kepuasan dalam interaksi sosial. Nah, biasanya nih kalau dihargai dalam kelompoknya, biasanya ada kepuasan tersendiri dalam diri si anak. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja diterima dalam kelompok. Ini dia. Yang pertama, penampilan dan perbuatan dalam kelompok meliputi misalnya rupa tampang yang baik, ya, menarik atau paling tidak rapi, serta aktif dalam urusan kelompoknya, ya, tidak pendiam. Nah, kemampuan pikir antara lain, maksudnya itu dia itu mempunyai inisiatif, banyak memikirkan kelompoknya, dan dia selalu mengemukakan pendapat untuk kemajuan kelompoknya, ya. Yang ketiga, sikap. Biasanya dalam berkelompok itu kita senang berkelompok dengan yang sopan, selalu memperhatikan orang lain, sabar, mau mendengarkan, rendah hati, orangnya pengertian, mau menerima teman apa adanya, ya, suka menyumbangkan pengetahuan pada orang lain, terutama anggota kelompok yang bersangkutan, ya. Jadi nggak pelit kalau punya ilmu, tapi bukan berarti memberi contekan, ya. Pribadi meliputi ini jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, mampu menyesuaikan, menempatkan diri secara tepat dalam berbagai situasi dan pergaulan sosial, ramah, baik hati, serta mau memaafkan orang lain. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja itu ditolak dalam kelompoknya. Nah, biasanya nih penampilan dan perbuatannya, misalnya ya, sering petatang petenteng, malu-malu, sering menyendiri, kurang aktif dalam kelompok, ya. Atau bahasa yang kita sering dengar yaitu songong. Nah, ya, gak suka tuh. Lanjut, kemampuan berpikir antara lain tidak mempunyai inisiatif, ngekor aja, tidak mau memikirkan kelompoknya, tidak mau mengemukakan pendapat, tidak nyambung. Nah, biasanya males tuh teman-teman kita, ya, kalau temenan sama orang yang seperti itu. Terus sikap dan sifat meliputi suka melanggar norma dan nilai-nilai kelompok, ya. Terus suka menguasai orang lain, nah, egois, suka curigaan, suka melaksanakan kemampuan sendiri, jadi maunya sendiri yang diikutin, ya. Dikit-dikit pemarah, nah ini, ya, mudah berkelahi atau baperan lah bahasa remajanya itu, ya. Faktor lainnya yaitu biasanya rumah terlalu jauh dari teman-teman yang satu kelompoknya, jadi dia susah untuk dihubungin, ya. Setiap diajak kumpul karena jarak dia jadi jarang kumpul misalnya, ya. Adalah beberapa tips remaja dalam hubungan pertemanan dalam kelompok agar harmonis. Nih, bisa menyampaikan perasaan dan pemikiran dengan tepat. Lalu tidak ada hambatan, berarti dalam berbicara, artinya dia lancar bicaranya. Tidak menutup diri, ya, dia tidak menutup diri, kadang dia membuka diri, menceritakan masalahnya, tidak selalu menyendiri, dapat berinteraksi sesuai kebutuhan, kerjasama dalam kelompok komunitas melakukan kegiatan bersama. Jadi kalau misalnya yuk kita ngerjain ini yuk di sini, nah dia mau gitu kan, ya. Terus jujur,
mengatasi kesalahpahaman. Bila ada masalah harus diselesaikan. Nah, kalau ada masalah jangan lari dari kelompok, jangan menjauh, tapi diselesaikan. Minta maaf kalau misalnya saya salah, oke, saya minta maaf ya. Jadi jangan gengsi untuk minta maaf. Mengucapkan terima kasih jika dibantu. Nah, ini biasanya nih jarang nih ya. Jadi kalau misalnya sudah dibantu, terima kasih, lu udah bantu gua nih, gitu kan ya. Nah, nomor 9, saling menolong. Nah, ini juga. Nomor 10, jangan berburuk sangka, tetapi saling menjalin kepercayaan. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin orang, teman kita di belakangnya itu berburuk sangka, nah itu akan menjauhkan pertemanan. Jangan sinis, tapi menerima kelebihan dan kekurangan. Oh ya udah, si A itu memang agak sedikit pemarah misalnya, si B itu agak sedikit pemalu. Nah, kita harus menerima kekurangan dan kelebihan dari teman sekelompok kita. Oke. Nomor 12, menjaga rahasia. Nah, ini jangan ember ya. Nomor 13, selalu ada di saat duka maupun suka ya. Jadi walaupun telah melakukan kesalahan, kita maafkan kesalahannya ya, supaya pertemanan itu tetap berjalan dengan baik. Nomor 14, saling menghargai. Saling menghargai itu tidak menguasai teman. Pokoknya nih, saya yang paling keren nih, jadi saya harus jadi pemimpin misalnya ya. Tidak seperti itu dalam pertemanan. Nomor 15, rendah hati. Mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.